Yang pertama, puasa yang sukses berarti akhlaknya tambah mulia. Semakin berakhlak. Nanti dilihat ya, kalau habis puasa kok tambah sopan, tambah enak diajak ngobrol, semakin menyenangkan. Nah, itu berarti dia akhlaknya semakin baik. Tapi kok habis puasa tambah ngamukan, tambah bikin sebel, deket aja kita males, ada yang tidak beres. Akhlak mulia, cirinya. Semakin sukses puasa, semakin mulia akhlaknya. Kemudian semakin pemurah dan penyayang. Kita sejak kecil sudah puasa, kalau puasa kita sukses, maka Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin. Pemurah dan penyayang. Kenapa? Karena kita tidak terikat lagi sama dunia. Orang puasa kan menyapai hawa nafsu dan keduniaannya. Kalau puasa kita sukses, kita akan pemurah dan penyayang. Kalau hari ini ciri ini belum muncul di dunia Islam, Islam yang pemurah dan penyayang, berarti harus banyak dievaluasi puasa kita. Evaluasinya ke dalam, tidak keluar. Hari ini orang kalau disuruh evaluasi selalu keluar. Selalu lihat orang lain. Islam ini rusak selalu gara-gara kamu. Tidak pernah gara-gara aku, jangan-jangan aku. Kalau ada banyak bencana itu selalu kamu sih, selalu begitu. Kamu sih Islamnya keras, yang sini kamu sih munafik, yang sini kamu sih, selalu orang lain. Tidak pernah astagfirullah, jangan-jangan aku yang keliru ini. Muhasabah, jarang yang begitu sekarang. Orang jarang yang bertanya, jangan-jangan aku yang keliru. Semuanya selalu bilang, kamulah yang keliru. Itu problem kita hari ini. Berarti apa? Ciri yang tidak pemurah dan tidak penyayang. Puasanya nggak sukses. Orang yang puasanya nggak sukses berarti rahasianya tidak terpegang. Rahasianya apa? Dekat sama Allah. Orang yang tidak pemurah dan penyayang berarti belum dekat sama Allah. Terus yang ketiga, watak dan karakter kepatuhannya. Semakin rajin beribadah, itu ciri hikmah yang lain. Selama ini tidak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Apalagi pas ada makan-makannya. Selama ini tidak pernah sholat, rajin sholat. Nah, itu ciri ketiga. Yang keempat, melatih syahwat. Orang yang kelihatan tidak banyak ambisi lagi. Hidupnya sampai pada batas kesederhanaan. Secukupnya. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Ya kan? Apa-apa pokoknya sampai batas pas, gak pernah lebih. Itu berarti puasanya sukses. Pingin punya mobil pas, pingin punya rumah tingkat pas punya, pingin punya istri cantik pas. Ya, maksudnya gak neko-neko, sesuai kadarnya. Kalau makan butuhnya 1 piring ya cukup 1 piring, nggak nambah sampai 3 piring mentang-mentang gratis. Nah, itu namanya bisa menjaga syahwat, menjaga keinginan. Terus biasanya orang yang puasanya sukses, jasmaninya sehat, itu otomatis. Malam ini tidak kita bahas manfaat kesehatannya, sudah banyak tulisan bahas itu. Rohaninya juga mantap, menunjukkan orang puasanya sukses. Jasmani sehat, rohani mantap. Ya nanti kita evaluasi. Bukan evaluasi orang lain, kita evaluasi diri kita sendiri. Kira-kira puasa kita sukses apa enggak? Puasa bikin kita jatuh cinta sama Allah apa enggak? Semakin baik perilaku kita, akhlak kita, semakin pemurah apa enggak? Kita bisa evaluasi ke dalam. Oke, terus ini terakhir. Kalimat bagian-bagian akhir dari Asrorus Syam. Fa'idzan qad dhahara anna likulli ibadatin zahiron wa batinan
wa kisron wa lubban walikisriha darajatun walikulli darajatin tobakotun fa ilaikal khiyarah al-an fi antakna'a bil kisri anil lubabi au tatahayyaza ila ghimari arbabil albab. Katanya Ghazali, faidan kodzoharo, jadi teranglah sekarang annalikulli ibadatin zohiron wa batinan, bahwa bagi setiap ibadah ada aspek lahir dan aspek batin. Walubban wakishron walubban, dan juga ada kulit, ada isi. Walikisriha darajatun, dan kulitnya ada beberapa tingkatan. Walikulli darajatin tobakotun, dan di setiap tingkatan ada level-levelnya. Fa'ilaikal khiyarah al-an, maka silahkan engkau pilih sekarang fi antakna'a bil kisri anil lubabi, apakah cukup dengan kulit saja tanpa isi, atau engkau ceburkan dirimu dalam tingkatan-tingkatan isi. Jadi katanya Ghazali, ibadah itu ada lahirnya, ada batinnya, ada kulitnya, ada isinya. Dua-duanya penting. Cuma sekarang pilihlah, kamu milih kulit saja tanpa isi atau isi dan tingkatan-tingkatannya. Kalau milih isi otomatis lewat kulit. Kalau kamu milih kulit nggak akan dapat isi. Itu logikanya. Kalau kamu pengen makan kacang, isinya kacang, kamu harus lewat kulitnya kacang. Kecuali kacang yang sudah dikuliti terus diplastiki, itu urusan lain. Tapi kamu harus milih, kamu kulitnya saja apa isinya. Kalau kamu nyari isinya, dua-duanya akan dapat, karena harus lewat kulit terus baru ketemu isi. Tapi kalau kamu lewat kulitnya saja, isinya tidak akan terperoleh. Sejak kemarin kita ngaji mulai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai minggu lalu Ali Syariati, kita banyak ngomong isi. Karena kulitnya kalian sudah paham, sejak kecil sudah diajari fikih. Nah ini kesimpulannya Ghazali, ibadah memang ada lahirnya, ada batinnya. Kalau bisa jangan cuma milih kulitnya. Karena kalau kamu milih kulitnya, kamu tidak akan ketemu isinya. Kejarlah isinya. Lah kulitnya Pak, lu kamu tidak akan bisa ketemu isi kalau nggak lewat kulit. Jangan ujuk-ujuk hakikatnya, ya lewat syariat dulu. Karena syariat itu jalan menuju hakikat yang nanti menghasilkan makrifat. Jalannya namanya torekot. Dari sini, karena ini kitab Ihya, kitab tasawuf, jadi maunya Ghazali, ya mbok kita cari intinya, kita cari isinya. Jangan berhenti di kulit. Yang sering orang salah paham, dianggapnya tasawuf itu tidak bahas kulit, hanya bahas isi. Loh, logikanya kalau orang menuju isi harus lewat kulit. Tidak mungkin orang ketemu isi dengan membuang kulit. Tapi orang yang berhenti di kulit tidak akan ketemu isi. Nah ini logika sebenarnya. Itulah yang ada di dunia tasawuf, termasuk puasa. Katanya Rumi, fasting is the first principle of medicine. Puasa itu prinsip pertama pengobatan. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Puasalah dan lihatlah kekuatan jiwa akan muncul sendiri. Tidak usah pakai teori macam-macam. Puasalah saja dan lihat hasilnya. Cuma puasa yang benar. Dia akan jadi obat lahir sekaligus obat batin.
Di antara filosof muslim klasik yang terkenal menyarankan puasa sebagai metode pengobatan antara lain Ibnu Sina, yang nulis kitab kedokteran pertama dalam sejarah manusia. Terus kalau ini Gandhi yang saya bilang tadi, I believe that there is no prayer without fasting and there is no real fast without prayer. Puasa dan sholat, puasa dan doa itu tidak bisa saling ditinggal. Dua-duanya saling berkait. Makanya di banyak ayat itu puasa dan sholat itu satu paket. Terakhir, biar ada dalilnya, ini hadis dari Nabi. Nggak tak tulis Inggrisnya, Arabnya aja. Bahan kultum lagi. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Abu Hurairah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata tidak penting, kata-kata konyol, wal amala bihi, apalagi melakukan hal-hal kotor, hal-hal tidak penting, hal-hal jelek, wal jahla, dan jahla itu tidak tahu, cuek, peduli amat, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh lapar dan hausmu. Itu tekanannya Nabi. Jadi yang dipuasakan jangan cuma mulut dan kemaluannya, tapi juga qaulaz zur, amal bihi wal jahla. Perhatikan, jangan ngomong yang jelek-jelek. Makanya tadi, ayo kita puasa yang benar, yang tidak cuma meninggalkan makan dan minum. Itu wanti-wantinya Nabi. Allah tidak butuh lapar dan haus kita, tapi butuh keseriusan kita berpuasa, mempuasakan nafsu kita, nyawanya di situ. Oke, ini dalil terakhir dari Abu Hurairah untuk menutup ngaji filsafat kita untuk sesi kesekian kalinya. Insya Allah nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ditunggu saja pengumumannya dari teman-teman takmir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.